Dalam Al-Quran kata ikhlas, ya, kata ikhlas itu Allah sebutkan di dalam surat, nama surat namanya surat Al-Ikhlas. Satu itu saja, surat Al-Ikhlas. Dan ini surat yang istimewa, singkat tapi sepertiga Al-Quran, kata Nabi. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Nabi katakan Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, karena memiliki makna ikhlas di dalamnya. Kata ikhlasnya tidak ada dalam surat. Biasanya kalau surat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah misalnya, surat An-Nahl, surat An-Naml, surat Al-Ankabut, ya, biasanya nama surat itu Allah sebutkan surat Al-Baqarah sapi betina, surat Al-Ankabut laba-laba, surat An-Naml semut, surat An-Nahl lebah. Nama-nama surat yang Allah sebutkan biasanya itu di dalam surat itu ada sebut kata itu. Al-Baqarah Allah sebutkan dalam surat Baqarah cerita tentang sapi betina. An-Naml Allah sebutkan semut. An-Nahl Allah sebutkan lebah di dalam. Tapi kalau Al-Ikhlas tidak temukan kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Ada tidak? Tidak ada. Tapi substansi ikhlasnya ada. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya apa? Cerita tentang Allah, mengsucikan nama Allah, mengsucikan sifat Allah, pangkat yang paling tinggi Allah, semuanya kembali kepada lafaz Allah. Itulah inti dari keikhlasan. Makanya namanya surat Al-Ikhlas. Ada asbabun nuzul, kronologis turunnya surat Al-Ikhlas. Ini menarik. Seorang ulama bernama Al-Imam Abu Syekh. Al-Imam Abu Syekh punya kitab namanya Al-Azamah. Beliau ceritakan kronologis turunnya surat Al-Ikhlas. Terjadi khilaf di kalangan para ahli Al-Quran. Ada yang sebagian mengatakan Al-Ikhlas itu turun di Makkah, sebagian lainnya mengatakan turun di Madinah. Makanya kalau kita buka tafsir Jalalain yang cetakan asli itu mereka sebutkan Makkiyah atau Madaniyah. Ini dia di Makkah atau di Madinah, karena sama kuat. Dua-dua punya referensi yang kuat. Terlepas daripada itu, ada satu asbabun nuzul diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah. Nabi didatangi oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Atat Yahudu Khaybar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi Khaybar ada di Madinah, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, khalaqallahu malaikata min nuril hijab. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa Adam min hama'in masnun. Allah ciptakan Adam dari lumpur hitam yang dibentuk. Wa iblisa min lahabin nar. Allah ciptakan iblis dari kobaran api. Was samaa min dukhan. Allah ciptakan langit dari asap. Wal arda min zubdil ma. Allah ciptakan bumi dari air, buih-buih air. Fa akhbirna an rabbik. Sekarang beritahukan kepada kami, Tuhanmu tercipta dari apa? Nabi tidak menjawab. Falam yujibhu, tidak menjawab, tunggu wahyu. Fa'atahu Jibrilu bihadhihi surah Qul huwallahu ahad ila akhir ayat. Kemudian Jibril datang membawa surat Al-Ikhlas. Jawab kepada mereka, Qul huwallahu ahad. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Bernama Allah As-Samad, yang menjadi tempat kebutuhan seluruh makhluk, dan dia tidak membutuhkan kepada yang lain. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan
dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini surat. Jadi sifat as-somad itu murni sifatnya Allah. Ada penyembah berhala, ketika menyembah berhala dia katakan ya sonam, wahai berhala, berhala, saya punya hajat, kabulkan hajatku. Tidak dikasih. Padahal dia menyembah berhala bertahun-tahun. Hanya seketika, pernah satu hari dia katakan ya sonam, terpeleset lidahnya ya somad. Hajatnya dalam hati dikabulkan oleh Allah. Malaikat protes, ya Rabb, dia memanggil ya somad itu tidak sengaja, dia sedang menyembah berhala, maksudnya ya sonam bukan ya somad. Kata Allah Ta'ala, tidak ada somad kecuali saya. Kalau somad hanya saya, tidak ada yang lain. Ini surat Al-Ikhlas